Selamat siang Pak Eko. Selamat siang, Bu. Nggih. Maaf mengganggu waktunya. Kira-kira Pak Eko sedang sibuk apa tidak ya? Insya Allah tidak sibuk, Bu. Monggo silakan. Nggih, saya ingin ngobrol-ngobrol sama Pak Eko, boleh? Boleh, Bu, silakan. Oh iya. Nggih, kita cari tempat yang enak ya Pak buat ngobrol yang agak tenang gitu. Oke. Bisa, Iya. Bu, silakan. Mau di mana, Bu? Yang kira-kira enak, Ibu nyaman juga. Iya. Nggih, di ruang kantor aja nggak apa-apa. Nggih. Nggih. Maaf Pak Eko, saya mengganggu waktunya. Saya ingin sedikit cerita, berbagi sama Pak Eko. Ya, tidak apa-apa. Begini Pak Eko, di kelas saya itu ada 3 anak yang mungkin bisa dikategorikan lambat belajar. Jadi mereka itu ketiganya sudah tinggal kelas. Tahun lalu diajar saya juga di kelas 2. Sekarang masih ketemu saya di kelas 2, tapi selama ini tidak ada perubahan sama sekali. Jadi lambat belajarnya itu mereka tidak kenal huruf, tidak kenal angka. Jadi mereka juga akhirnya tidak bisa membaca dan menulis karena mereka tidak tahu huruf dan angkanya. Begitu Pak Eko. Jadi masalahnya ada 3 orang siswa ya, Bu ya, yang sudah Ibu bimbing. Ternyata anak itu belum lancar membaca ya, Bu. Iya betul Pak Eko. Ini sudah tahun kedua kan dengan saya, terus sudah masuk tengah semester kok tidak ada perubahan sama sekali. Padahal setiap pulang sekolah saya selalu memberikan tambahan untuk mereka belajar membaca, untuk mereka bisa kenal huruf, angka, begitu Pak Eko. Oh begitu. Berarti topik kita hari ini apa ini, Bu? Jadi saya ingin meningkatkan kemampuan ketiga anak ini dalam hal membaca, menulis, begitu Pak Eko, dengan cara yang mungkin sedikit berbeda dari biasanya saya mengajar. Berarti topiknya meningkatkan kemampuan membaca dari 3 orang ini ya. Iya betul Pak Eko. Ya. Wah ini bagus sekali nih Bu. Nanti bisa jadi pengalaman saya ini Bu. Iya. Ngomong-ngomong ini, kira-kira Ibu sudah yang Ibu gambarkan terkait dengan rencana atau mungkin yang perlu digali atau dieksplor lagi terkait untuk pembimbingan siswa agar lancar membaca, apa yang sudah ada dalam benak Ibu? Rencana saya Pak Eko, kalau dulu sebelumnya saya memberikan bimbingan kan secara biasa gitu ya, dengan buku bacaan, mengenalkan huruf satu persatu. Nah rencana saya itu saat ini tuh nanti biar mungkin agar mereka lebih tertarik lagi, saya ingin menggunakan kartu huruf Pak Eko, kartu huruf, kemudian ada kartu suku kata untuk mereka bisa merangkai kata gitu. Berarti menggunakan kartu huruf ya. Huruf, kemudian kartu angka. Iya. Agar mereka tertarik dan semangat ya Bu ya. Iya betul sekali Pak Eko. Soalnya kalau hanya dengan buku kayaknya mereka ogah-ogahan kayak gitu loh Pak Eko. Jadi mereka seperti enggan untuk belajar. Jadi nanti rencana Ibu akan menggunakan media kartu huruf ya, menggunakan kartu angka ya dalam membimbing supaya ada peningkatan terutama lancar membaca dan berhitung ya. Iya betul Pak Eko. Nah, ini saya dalam hati ada pertanyaan ini Bu. Gimana Pak Eko? Ya, ini terkait tujuan, nah ini tujuan yang ingin dicapai dari rencana Ibu yang tadi disampaikan, apa tujuannya? Tujuannya tentu saja saya ingin anak-anak ini bisa minimal bisa kenal huruf lah nggih Pak, A, B, C kayak gitu. Jadi ketika saya memberikan suatu pertanyaan, mungkin mereka bisa menjawab, tapi mereka tidak bisa menuliskannya. Jadi kalau mereka tahu huruf, saya bisa mendikte per hurufnya, mereka bisa mengisi sendiri begitu Pak Eko. Jadi minimal mereka kenal huruf, kemudian kenal angka begitu. Nanti pelan-pelan
kalau sudah kenal huruf dan kenal angka, mungkin mereka akan mudah untuk merangkai kata begitu Pak Eko. Oh, berarti hal yang ingin dicapai pertama itu mereka mengenal huruf dulu ya. Iya, betul sekali Pak Eko. Sebab Setelah mengenal huruf, terus mereka bisa menuliskan huruf tersebut. iya, betul. Iya. Iya, Pak Eko. Jadi itu yang ingin dicapai pertama itu ya, dengan tadi medianya kartu angka, supaya timbul motivasi dalam diri anak tersebut sehingga kemauan untuk membaca itu akan meningkat ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak Eko. Nggih. Soalnya ini kan anak-anak dari 2 tahun itu kan tidak belajar ya Pak. Mungkin karena daring ya Bu. Iya, karena COVID ya Pak. Nggih, pembelajaran daring di taman kanak-kanak tidak belajar, di kelas 1 mereka tidak belajar juga, belajar di rumah tapi mungkin tidak maksimal. Kemudian naik ke kelas 2 mereka sama sekali belum kenal huruf dan angka. Kalau diturunkan ke kelas 1 lagi kan nggak bisa ya Pak Eko. Bisa, karena sudah naik, saya harus berupaya bagaimana saat tersebut bisa meningkat prestasinya. Nah, ini terkait rencana tadi, langkah-langkah apa yang Ibu sudah lakukan? Yang sudah saya lakukan Pak Eko? Ya, langkah-langkahnya. Yang sudah saya lakukan ya tentunya saya sudah memberikan bimbingan belajar kepada mereka pulang sekolah. Saya koordinasi dengan orang tua untuk bisa menjemput mereka lebih siang. Sebab mereka kan kelas 2. Kalau sudah waktunya pulang, teman-temannya pulang, tentu mereka langsung ingin ikut pulang. Tapi kalau mereka dijemputnya lebih siang kan bisa, ayo daripada kalian main-main di luar, lebih baik belajar lagi sama Bu Guru, begitu Pak Eko. Jadi sejauh ini saya sudah memberikan bimbingan. Oh gitu, berarti langkah-langkahnya sudah melakukan koordinasi dengan wali murid. Selanjutnya saya juga ini Pak Eko sudah menentukan jadwal kegiatan biar mereka bisa tepat waktu gitu. Jadi di hari ini mereka harus pulang siang, kemudian hari apa lagi begitu Pak Eko. Jadi tidak bisa tepat sesuai jadwal begitu. Berarti Ibu sudah membuat jadwal ya, jadwal bimbingan ya? Iya, jadwal bimbingan untuk anak-anak. Oh, begitu nggih. Terus kemudian juga mungkin sudah izin dengan kepala sekolah terkait jadwal itu, Bu? Nggih, sudah Pak Eko. Iya. Soalnya saya juga kan ada tugas tambahan di luar mengajar. Jadi saya kepada kepala sekolah juga sudah menyampaikan bahwa saya ingin menambah jam untuk anak-anak ini karena mereka belum bisa baca tulis. Jadi mohon untuk diizinkan saya selesai pembelajaran itu lebih siang begitu Pak Eko. Wah, ini bagus sekali nih Bu. Langkah-langkahnya nih bagus sekali, sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, wali murid, agar tidak ada miskomunikasi gitu ya. Nggih, betul sekali Pak Eko. Akan bimbingan sehingga bisa lancar nggih. Nggih, harapannya seperti itu. Sangat mendukung sekali Bu ini langkah akan dilaksanakan. Kemudian perasaannya Bu, perasaan ketika langkah-langkah tersebut bisa berhasil Bu, perasaan Ibu bagaimana? Apabila langkah-langkah yang saya rencanakan ini bisa berhasil, kemudian anak-anak ada peningkatan yang signifikan begitu, tentunya saya merasa senang ya Pak Eko, karena permasalahan ini terpecahkan, anak-anak sudah bisa minimal mereka ada peningkatan gitulah. Jadi saya merasa senang. Saya merasa selama ini itu tertantang sekali Pak Eko dengan ketiga anak ini kok tidak ada peningkatan sama sekali. Apa betul di rumah sama sekali tidak ada dukungan dari orang tua begitu loh Pak Eko. Jadi saya coba untuk menggali potensi mereka di sekolah ini, mudah-mudahan bisa begitu. Tentunya kalau ini berhasil senang sekali Pak Eko. Oke, berarti Ibu merasa senang ya, merasa tertantang untuk bisa melakukan bimbingan ya dengan rencana-rencana yang sudah disiapkan, nggih? Nggih. Oh, nggih. Iya, betul sekali Pak Eko.
Oke, bagus sekali nih. Nah, kira-kira apa ada yang perlu ditingkatkan lagi mungkin dari perencanaannya atau mungkin dari medianya atau mungkin eh, dari persiapannya, Bu? Oh iya. Kalau yang saya rencanakan itu kan menggunakan kartu huruf kan kartu angka nggih Pak Eko. Saya Kartu sudah huruf nggih. mempersiapkan itu nggih. Kemudian mungkin saya juga membutuhkan dukungan dari bantuan dari guru kelas 1 nggih Pak Eko. Biasanya kan kalau kelas 1 punya banyak media, punya banyak metode untuk mengajarkan angka dan huruf kepada anak agar lebih cepat mudeng gitu. Mungkin bisa berkolaborasi kali ya Pak dengan guru kelas 1 nggih Pak. Berarti nanti Ibu akan berkoordinasi atau berkolaborasi dengan guru kelas 1 ya, Bu ya, terkait Nggih. rencana ini ya, Bu ya. Nggih, sepertinya Nah, itu akan sangat membantu nggih Pak Eko nggih. wah, bagus sekali nih, Bu. Nanti saya doakan mudah-mudahan lancar ya, Bu ya, Nggih, rencana amin. Ibu Nggih, untuk terima melakukan kasih Pak bimbingan Eko. ya. Nggih. Ya, Nggih. bagus sekali nih, Bu. Nah, dari rencana Ibu dan persiapan tadi ada yang membantu ya dari guru kelas 1 ya, Bu ya. Nggih. Nggih, saya Nah, berharap mereka berkenan untuk membantu saya, Pak. Soalnya memang betul-betul ini kayak mengajar TK gitu loh, Pak. Mengenalkan dari awal lagi begitu. nanti terkait itu nanti guru kelas 1 akan membantu terkait perencanaan mungkin ya, Bu ya. Nggih, betul. Perencanaan persiapannya mungkin Persiapannya, kemudian juga medianya mungkin ya, Pak. medianya ya, Bu ya. Nggih, Oh, medianya yang sangat perlu itu medianya. medianya ya, Bu ya. Nggih. Wah, ini menarik sekali, Bu, ini. Rencana aksi yang akan dilakukan Ibu menarik sekali. Saya sangat mendukung sekali. Nggih, terima kasih. Kemudian, ya, sama-sama, Bu. Dari diskusi kita ini, Bu. Nah, dari diskusi kita, ini tadi dari awal sampai akhir. Nah, yang didapatkan dari aksi nyata yang akan Ibu lakukan apa? Yang didapatkan. Nggih, dari diskusi ini ya Pak Eko ya. Dengan adanya ketiga anak itu yang saya anggap lambat dalam belajar, nggih Pak Eko. Kemudian saya setelah berbincang dengan Pak Eko ini, saya mengutarakan ingin menambah jam pelajaran untuk mereka dengan media kartu huruf dan kartu angka. Kemudian Pak Eko mendukung, jadi saya lebih bersemangat tentunya untuk melaksanakan aksi nyata ini dengan segera. Soalnya ini sudah tengah semester, kayaknya kalau ditunda-tunda nanti mereka tambah susah lagi belajar. Karena sudah kelas 2, materinya juga sudah semakin berat, jadinya baca tulisnya itu memang harus betul-betul di drill lagi gitu Pak Eko. Jadi saya ingin cepat-cepat menerapkan praktek ini untuk menerapkan penggunaan kartu huruf dan kartu angka pada saat bimbingan kepada ketiga anak ini Pak Eko. Berarti Ibu merasa tertantang ya, bersemangat ya setelah kita berdiskusi akan segera melaksanakan aksi nyata ini ya Bu ya. Segera mungkin Pak Eko, saya sangat bersemangat. Pokoknya sesegera mungkin lah, mudah-mudahan anak-anak ini cepat, ibarat telur itu cepat pecah kayak gitu ya Pak Eko ya. Pecah ya, cepat. Sudah ibaratnya tidak sabar untuk segera melaksanakan aksi nyata ini ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak Eko. Bagus sekali nih Bu. Semangat sekali nih Ibu. Nah, dari diskusi kita, coba kita review sebentar ya Bu ya. Dari Iya Pak. Atau kita simpulkan dari awal sampai akhir terkait topik kita hari ini Bu ya. Kira-kira reviewnya apa ini Bu ya? Yang kita diskusikan. Setelah berdiskusi dengan Pak Eko, berarti sekarang ini yang jelas untuk meningkatkan kemampuan anak dalam membaca dan menulis, saya akan melakukan bimbingan dengan menggunakan kartu huruf dan kartu angka.
yang akan saya lakukan pertama kali adalah membuat jadwal untuk anak-anak, kemudian berkoordinasi dengan wali murid agar mereka mau mendukung ya Pak, karena walau bagaimanapun pendidikan itu bukan hanya di sekolah saja ya, tapi di rumah juga perlu dukungan. Kemudian yang ketiga, saya minta izin koordinasi dengan kepala sekolah tentunya terkait jam tambahan ini agar tidak mengganggu jam kerja yang lainnya. Selanjutnya saya juga mohon dukungan, kemudian akan berkolaborasi dengan guru kelas 1 terkait media dan metode yang mungkin lebih mudah diterapkan untuk mengenalkan angka dan huruf kepada ketiga anak ini, Pak Eko. Oke, berarti Ibu sudah memiliki gambaran ya terkait perencanaan, mungkin pelaksanaannya nanti, kemudian sudah berkolaborasi, sudah berkoordinasi dengan wali murid, dengan kepala sekolah ya Bu ya? Iya Pak. Oh, bagus sekali nih Bu, rencananya saya sangat mendukung ya rencana Ibu ini, sudah bagus sekali untuk meningkatkan kemampuan membaca dari 3 orang siswa di kelas 2 ya Bu ya? Iya, betul sekali Pak Eko. Ya berarti ini diskusi kita kayaknya sudah selesai Pak ya Ibu ya? Oh nggih Pak Eko, terima kasih sekali nggih Pak Eko. Saya merasa terbantu sekali setelah sharing dengan Pak Eko. Saya jadi lebih bersemangat. Pokoknya sesegera mungkin minggu depan lah. Tidak perlu menunggu lama-lama setelah saya membuat persiapannya, alat peraganya, saya akan segera langsung menerapkan kepada ketiga anak ini. Mudah-mudahan harapan saya berhasil sesuai dengan yang saya inginkan ya Pak Eko. Ya, terima kasih Ibu. Ya, saya juga ini mendapat pengalaman dari Ibu yang Ibu sampaikan hari ini. Saya juga pengalaman karena saya juga guru kelas 3 Bu, kelas rendah. Mudah-mudahan nanti bisa saya laksanakan apa yang Ibu rencanakan. Mudah-mudahan saya bisa terapkan ya Bu. Kita sama-sama berbagilah, sama-sama sharing untuk terkait dengan pembelajaran, itu terutama untuk meningkatkan hasil membaca ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak Eko. Terima kasih sekali atas waktunya nggih Pak Eko nggih. Sama-sama Bu, mohon maaf ya kalau ada salah kata ya Bu ya. Iya, sama-sama Pak Eko. Terima kasih. Ya. Saya lanjutkan pekerjaan saya nggih Pak Eko nggih. Ya monggo Bu. Kalau butuh support silakan Bu, hubungi saya ya Bu ya. Nggih, nanti saya akan segera menghubungi Bapak kalau misalnya ada perkembangan tentang program saya ini nggih Pak Eko nggih. Oke, terima kasih Bu. Saya juga mohon diri ya Bu, masih ada urusan di kantor ya Bu. Oh nggih, terima kasih Pak Eko. Selamat siang Pak Eko. Sama-sama Ibu. Silakan. Nggih.